Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mantap. Haleluya. Lagi-lagi memang, Bang. Abang harus bilang paten ke dia nih, Bang. Paten kan dia tadi. Ini kan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, Kita oke. sapa dulu pemirsa yang ada di Siap. rumah. Kembali lagi bersama dengan kita, brother, di acara kita, program kita. Rema. Itu dia. Ya, kita kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah dan saudara-saudari yang di rumah. Di hari ini kita sedang ada di toko buku Immanuel, brother. Ya. Ini toko buku yang ada di Jalan Proklamasi, ya, Pak Jo. Proklamasi 76. Proklamasi 17. 76. 76, sorry. Ini tempat yang bagus banget. Nih ada kantinnya, ada kafenya, Kafe. ada. Jadi kita berada di kafe sekarang ya. Iya, ada di kafe kita. Toko bukunya, waduh, kopinya, makanannya, buku-bukunya di sini lengkap banget. Bagus-bagus lagi bukunya, bro. Berkualitas lah buku-buku di Immanuel ini. Jadi Siap. kita menghimbau untuk pemirsa datang ke tempat ini ya, brother ya. Siap. Nah, hari ini kita mau bahas tentang Love Like Jesus dari buku ini, brother. Siapa tuh penulisnya? Dari Judas Smith. Judas Smith. Ini buku yang sangat bagus sekali, mau kita bahas hari ini. Mungkin timeline-nya judulnya adalah Jesus Lover. Jesus Lover. Bagaimana Para kita pecinta Yesus. mengasihi, mencintai seperti Yesus mencintai. Sedap. Nah, sebagai introduce, brother, jadi amanat agung kan mengamanatkan kepada kita bahwa kita harus memberitakan Injil, Memberitakan Injil. memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Nah, namun penulis dari buku ini, Judas Smith ini, dan sebagai informasi ini terbitan dari Immanuel. Iya, mantap. Jadi Judas Smith menjelaskan atau memberikan sebuah tantangan di dalam buku ini terkait dengan bagaimana kita menerapkan cara Yesus mengasihi umat manusia. Nah, ada beberapa tantangan di buku ini. Ada banyak, namun kita hanya membahas beberapa tantangan saja, brother. Ya jangan semua, kalau semua yang kita bahas, nanti orang nggak perlu Pulang lagi malam beli gitu. buku ini, Nggak perlu cari beli. buku ini. Jadi salah satu tantangan yang diangkat oleh seorang Judas Smith adalah bagaimana dia atau bagaimana kita menerapkan sikap Yesus ketika ia berbelas kasihan kepada sesama, brother. Siap. Jadi kalau kita baca kitab Injil, kita akan menemukan ada begitu banyak teks yang berkata, maka berbelas kasihanlah Ya. Tuhan Yesus. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya. Nah, mungkin dari brother terlebih dahulu, sebelum nanti kita tanya ke Pak John dan Bang Muin, bagaimana brother mendeskripsikan lah, brother pasti sudah baca ini sedikit terkait dengan buku ini, bagaimana sikap Tuhan Yesus dalam berbelas kasihan kepada sesama. Bisa brother kasih contoh kepada kita Iya. atau kasih sebuah deskripsi lah. Sorry, sebentar bukunya, brother. Boleh. Jadi ada tulisan di buku ini, Love Like Jesus. Sebelum saya menjawab pertanyaan brother, mungkin perlu kita renungkan satu pertanyaan. Apa yang membuat kita mencintai Tuhan Yesus? Apa yang membuat kita mencintai Tuhan Yesus? Karena kita bisa love like Jesus, Yep. bisa ingin menjadi seperti Tuhan Yesus karena kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Sebab kalau kita tidak jatuh cinta sama Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mau menjadi seperti Tuhan Yesus? Nah, jadi sebelum terlalu lebar diskusi kita mengenai buku ini, penting kita bahas itu dulu pertanyaannya. Jadi apa yang membuat kita mencintai Tuhan Yesus? Nah, gitu.
brother. Mungkin dari Pak John kali. Nah, kita masuk ke Pak John lah kalau Sebagai orang yang pernah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. ya di segmen sebelumnya, di episode sebelumnya kalau pemirsa nonton di hari Kamis atau Jumat yang lalu, kita telah membahas tentang mujizat. Ya, Pak John sendiri secara pribadi, apa yang membuat Pak John kemudian cinta sama Tuhan Yesus? Tentu peristiwa itu membuat Pak John makin lebih mencintai Tuhan Yesus lagi. Ya. Makin ya. Makin mencintai Tuhan Yesus. Tapi kalau mencintai Tuhan Yesus pasti kita dasar Alkitabnya tentu ya, karena dia sudah mati bagi dosa. Ada, Itu langsung. sudah pasti kan itu. Ya, poin utamanya. Itu poin utamanya itu. Dan hidup kita ini kan terlalu banyak yang sudah dia kerjakan bagi dalam kehidupan kita. Jadi dari sisi kebaikannya, dari sisi pertolongannya itu kita tentu mencintai Tuhan Yesus. Iya. Pasti begitu. Hanya tadi tantangan kalau nggak salah yang disebutkan juga ya. Tantangan. Nah, yang jadi tantangan itu bagaimana kita mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi. Yesus mengasihi. Bertindak seperti Yesus bertindak. Ya. Oke. Kalau Bang Boy mungkin, Ada lah Bang Boyin. apa yang membuat Abang mencintai Tuhan Yesus? Nggak mungkin lah sampai Bang Boyin nggak ada. Iya. Udah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan. Silakan Bang. Sebetulnya tujuan kekristenan itu bukan orang sakit sembuh, bukan mukjizat, tetapi tujuan kekristenan itu adalah berbuat kasih, seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita bahwa tujuan kekristenan itu adalah berbuat kasih. Ya itu kalau menurut saya sih. Ngeri banget. Kalau dari saya, brother, Ya. kenapa kita harus mengasihi Tuhan ya? Karena Allah itu adalah kasih dan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Itu dia poinnya, karena ya tadi, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia memberikan anak yang tunggal kan, Yohanes pasal 3:16. Ya karena begitu besar kasih Allah lah, karena Allah yang mengasihi kita. Oleh karena itu kita jadi mengasihi Tuhan, kita membalas kebaikan Tuhan itu. Dengan apa ya? Kita dengan hidup itu tadi melakukan tantangan dari buku ini nih. Ya. Ya. Nah, tentu ini berdasarkan firman juga tulisan buku ini, Ya. bahwa tantangannya adalah bagaimana kita tadi, benar Pak John, bagaimana kita mengasihi sesama, punya rasa belas kasihan kepada sesama. Perlu Ya. seperti itu, brother. Oke, mungkin saya angkat satu ayat dulu, brother ya. Boleh. Ini menarik nih dari Lukas pasal yang ke-14, sekaligus membuka mata kita dan membuat kita jadi bertanya-tanya, apa maksud dari ayat ini? Kok aneh rasanya? Lukas pasal 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ada yang aneh nggak dengan ayat ini? Kok kita diajarkan untuk membenci gitu loh? Seakan-akan membenci itu syarat untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kita nggak membenci saudara kita, ya kan, istri, saudara laki-laki atau ayah kita, maka kita nggak layak jadi murid Tuhan Yesus. Nah, ayat ini jangan sampai kita pahami secara keliru, secara salah. Maksudnya begini, jangan sampai ada sesuatu atau seseorang yang kita kasihi melebihi dari kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, ini bisa kita lihat perbandingan ayatnya dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 37 sampai 38. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kalau kita mengasihi istri, suami, anak-anak melebihi dari kasih kepada Tuhan, kita nggak layak kepada Tuhan. Nah, berangkat dari ayat ini, menarik tentunya. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Karena Dia adalah kekayaan yang tidak ternilai dalam kehidupan kita. Dialah harta kita yang tidak ternilai. Dia telah memberikan yang terbaik buat kita, bahkan nyawanya sendiri Dia berikan agar kita mendapatkan kebaikan terbesar, yaitu kita diselamatkan. Nah, masuk ke pertanyaan brother tadi yang terkait dengan belas kasihan. Tantangan untuk mengasihi Ya, orang lain. mengasihi, ya, seperti Yesus mengasihi. Menariknya adalah sepertinya ini loh, Ya. seperti Yesus. Saya yakin kita pernah mengecap kebaikan dari orang lain, misalnya dari orang tua kita, atau teman kita,
atau sahabat kita. Pokoknya setiap kita itu pernah mengecap ya, mengalami kebaikan dari orang lain. Dan ada keinginan untuk membalas kebaikannya, betul nggak Pak John? Ya. Ya. Ada keinginan untuk membalas kebaikan orang itu. Bahkan mungkin ada tokoh-tokoh tertentu yang kita nilai, ini baik sekali ini orang, saya ingin seperti dia. Tetapi ternyata Alkitab bukan mengajarkan kita untuk baik seperti sahabat kita, seperti teman kita, seperti bapak kita, ibu kita. Nggak tanggung-tanggung seperti Tuhan Yesus. Jadi standar kekristenan itu seperti Tuhan Yesus. In everything, in every aspect, dalam semua hal dalam kehidupan kita, standarnya adalah Tuhan Yesus. Saya tertarik dan teringat dengan satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Wajib hidup seperti Yesus. Jadi seperti Yesus, hidup kita itu wajib. Jadi nggak dikatakan wajib kaya ya, wajib terkenal ya, wajib jadi sultannya. Murah banget. Nggak ada dibilang Alkitab begitu. Alkitab mengatakan kita wajib hidup seperti Yesus. Jadi apapun tentang Yesus itu menarik. Apapun tentang Yesus itu mengagumkan, termasuk perintahnya, termasuk kehendaknya. Apapun yang Dia perintahkan bagi setiap kita untuk kita lakukan, kita harus memandang itu sebagai sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang menarik, dan kita akan melakukannya dengan senang hati. Ada hal yang menarik, brother, dari pembahasan di buku ini. Siap. Judah Smith atau penulis buku ini mengutip salah satu ayat terkait dengan berbelas kasihan kepada sesama ini. Nanti aku akan ke Pak John. Ya. Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 33 menyatakan demikian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya, upamu ya. Ya, apakah upamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, ada salah satu kata yang menarik yang dibahas oleh Judah Smith di buku ini, di buku Love Like Jesus ini, yaitu kata motivasi. Ya. Jadi segala sesuatu itu, aksi kita, atau reaksi kita, tindakan kita, itu ditentukan dari motivasi hati kita. Ya. Apakah motivasi hati kita berbelas kasihan atau tidak? Mungkin Pak John bisa menambahkan terkait dengan motivasi ini, Pak. Iya. Gimana? Kita kadang-kadang kan itu tadi dijelaskan, kita mau balas kebaikan orang. Ya ini kita bisa saja motivasinya cuma untuk beraktualisasi diri, atau memang tulus motivasinya untuk Tuhan gitu, Pak. Gimana, Pak? Mungkin saya tambah sedikit ya Pak John sebelum dijawab ya. Maksudnya begini, sesuatu yang terlihat baik belum tentu baik kalau motivasinya salah. Gitu loh, terlihat baik sih perbuatannya, seperti menolong orang, tapi tujuan atau motivasinya supaya orang memuji dia, kan jadi nggak baik sebenarnya. Jadi itulah pentingnya motivasi melebihi dari perbuatan kita. Motivasi yang benar, motivasi yang tulus begitu. Silakan Pak John. Boleh, Pak John. Tadi yang awal berbuat baik karena dia berbuat baik. Iya. Itu sebenarnya agak transaksional itu ya. Transaksional. Ya. Dia udah Kasih, bikin ya kita balas gitu ya. Padahal kalau Tuhan kan tidak ya. Betul. Lalu terkait dengan motivasi, nah ini menarik karena begini. Sayangnya motivasi itu belum kelihatan sampai ada masalah. Biasanya begitu. Belum kelihatan sampai ada masalah. Misalnya ternyata dia maksudnya begini, kan begitu kan ya. Dipikir baik, ternyata dia punya tujuan lain, Ada itu kan. agenda lain. Ya. Tapi kalau itu pun masih bisa dia tutupi, yang paling ngeri itu sebenarnya motivasi itu kalau kita kembali ke Matius 7:23 yang Tuhan bilang, ya, aku akan berterus terang. Aku Kepadamu. tidak- Iya. kamu tidak layak. Itu kan motivasi kan. Ya, aku tidak mengenal engkau ya. Dia sebetulnya berarti Tuhan sudah tahu, Iya. iya kan? Tapi nanti aku akan berterus terang. Jadi selama ini kita kayak dibiarkan motivasi kita salah, kalaupun motivasi kita salah, seolah-olah dibiarkan. Iya. Baru nanti dia bilang, saya tahu kamu bikin itu nggak benar. Ngeri sebetulnya ya, karena Iya. di ujung baru kita tahu. Wah, ini Ngeri dalam ini. Itu Kita sudah pelayanan. Kita udah Tapi itu pelayanan. mengerikan sekali ya, Pak ya. Iya. Tapi kenapa bikin ya? mujizat. Tuhan itu Iya, kayak kenapa? seperti membiarkan gitu. Seperti membiarkan. Karena dia kan dikatakan di situ nanti kan, aku akan Iya. berterus terang. Iya, Baru nanti itu yang berterus mengerikan terang. itu. Itu
mengerikan Nanti, itu. kan? Ini Iya. ngomong motivasi ini nggak selesai kita ini Nggak sebenarnya. Sampai closing nggak selesai. Tapi perlu Karena kita itu paling bahas lagi nih. dalam dan tidak bisa dilihat manusia sampai tadi biasanya saya bilang kalau akhirnya dia jatuh baru kita bisa bilang oh ternyata. Oh, ini menarik ini. Nanti saya mau nambah sesuatu, brother. Boleh, Bro. Ya. Itulah kenapa memang kita harus menjaga hati kita. Itu Karena dari situ terpancar seluruh selidiki aku, selidiki aku, lihat selidiki, hatiku. Kan ada- selidiki batinku. Ada lagunya, jagalah hati, Ah. jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini bukan menarik. Kita minum dulu lah. Kita minum dulu lah. Brother mau tambahkan tentang motivasi tadi, brother. Iya, ini menarik ya. Sangat apa ya? Itu sangat esensial sebetulnya. Iya. Karena bicara sikap hati kan Iya. motivasi itu. Mau berbelas kasihan itu harus dari hati. Ya. Brother mau tambahkan. Sesuatu itu akan menjadi masalah, bahkan hal yang baik kita lakukan pun jadi masalah kalau tidak didasari dengan ketulusan. Oke. Jadi perlu kita menjadi orang yang tulus terlebih dahulu. Jadi lebih bagus nggak usah kita melakukan sesuatu meskipun sesuatu itu baik kalau kita nggak tulus. Nah, kalau kita masuk ke konteks kekristenan, Kristus adalah alasan terbesar dan terutama, motivasi terbesar dan terutama dalam kita melakukan segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan baik. Oke. Itu yang mau saya tambahkan tadi, Pak. Mantap. Ya. Nah, selanjutnya Judas Smith juga atau penulis buku ini juga memberikan sebuah tantangan lain dalam mengasihi seperti Yesus mengasihinya. Ya, Di mana Tuhan Yesus itu adalah tipe manusia yang berkualitas yang sekaligus memperagakan cinta kasih itu bukan hanya kepada orang-orang yang penting, brother. ya, Tapi kepada orang-orang yang dianggap dalam kacamata dunia itu tidak penting, orang miskin, orang sakit kusta, orang semua lah ya. mohon maaf pelacur dan lain sebagainya. Justru pemungut cukai, justru Tuhan Yesus datang kepada mereka. Hmm. Nah, Pak John mungkin bisa mengelaborasi lebih jauh bagaimana kemudian kita itu melihat orang yang tidak penting di mata dunia ini. Ada yang menarik kalimat dari Judas Smith. Judas Smith ini ya. Jadi dibilang cara Yesus bekerja berbeda dari cara dunia bekerja. Bagi Yesus jalan ke atas itu adalah turun Oke. ke bawah. Cara untuk menjadi orang penting adalah ketidakpentingan. Oh, filosofis Itu menarik banget itu. ya. Gimana itu tuh, menarik. Pak Jo? Menarik. Jadi justru bisa dielaborasi. kalau kita mau bantu orang yang memang bisa membantu kita kembali, itu kan umum Transaksional ya, tadi ya. Transaksional Orang lagi dunia tadi. juga bisa lakukan hal Semua itu. juga lakukan hal Kalau yang sama. Kalau aku baik sama Pak John karena Pak John ngasih aku mobil, Iya. ya apa bedanya gitu ya? Tapi nggak salah juga kalau Pak Jun kasih mobil. Ya nggak apa-apa juga. Oke. Di sini Saya catat itu, saya catat. Ya, oke. Maksudnya mobil-mobilan. ada ibu Pak John di sana di belakang. Nanti paling nggak brosurnya dulu. Oh, siap. Lanjut Pak Jun. Menarik, Iya. ya, menarik ya Pak ya. Menarik, iya kan? Jadi disebutkan di buku ini juga gembala yang baik itu meninggalkan 99 untuk mencari satu. ya. Itu. Nah, kembali soal yang tidak penting. Kalau ini orang memang tidak penting, itu kita lakukan untuk dia, itu baru namanya mengasihi seperti Yesus mengasihi. Waduh. Iya kan? Karena caranya memang tadi dibilang begitu. Itu kalimat itu menarik buat saya itu tadi. Siap. Begitu kira-kira. Pak Boyin ada mau tambahkan terkait dengan orang yang tidak penting. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang kita itu hanya menghormati, memperlakukan. Pada dasarnya kan semua orang ini ingin dianggap penting. Ya. Tapi kita memperlakukan orang, misalnya kita orang dari status sosialnya, ekonominya, kita lain memperlakukan dengan orang yang miskin misalnya. Makanya itu benar yang kita bilang tadi bahwa kita harus menjaga hati kita. Ketika kita menjaga hati kita, maka perasaan Allah itu bisa datang melalui hati kita. Wow, ini. Segala apa yang kita lakukan yang terkecil pun, ketika kita melakukannya dengan tulus, sehingga ketika kita menjaga hati, maka ketika kita menjaga hati, maka perasaan Allah itu bisa muncul dari perasaan kita. Dengan kata lain, Bang Boy mau sampaikan bahwa kita dapat merepresentasikan hati Allah kepada sesama. Yo iya. Yo. Berarti itu tindakan kita semua di bawah pimpinan. Berdasarkan perasaan Iya. Allah. Nah, kalau tadi bicara tentang
di dalam pimpinan Allah. Ada salah satu juga tantangan dalam buku ini adalah kemudian masuk kepada ini bahwa seluruh tekad hidup kita itu dilandasi atau tindakan hidup kita itu dilandasi oleh perintah Kristus. Bro bisa mengelaborasi itu. Ya. Jadi semua tindakan kita, brother, Ya. semua itu perintah Kristus yang kita lakukan. Pokoknya apapun tentang Yesus itu selalu menarik ya. Selalu mengagumkan. Nah, mungkin sebelum ke situ, brother, tadi masih terkait dengan yang tidak penting. Boleh. Tidak penting itu dari kacamata manusia ya, bukan dari kacamata Tuhan. Iya. Karena dari kacamata Tuhan nggak ada yang nggak penting. Semua penting. Itu penting di garis bawah. Nah, kita manusia yang menganggap atau mengotak-ngotakkan ini penting, tidak penting. Nah, kalau untuk orang yang penting, kita menaruh hormat, apresiasi, perhatian yang begitu luar biasa. Untuk yang tidak penting, ya kan, nggak ada kita melakukan penghormatan atau perhatian atau ya sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan untuk mereka. Nah, jadi buku ini mengajarkan kita lagi-lagi ya untuk mengasihi setiap orang seperti Tuhan mengasihi. Jadi kalau Tuhan itu no border ya, tidak ada batasan. Ya. Jadi dia memberikan hidupnya kepada semua orang. Justru secara khusus dia banyak memberikan hidupnya untuk orang-orang yang tidak dianggap penting. Untuk orang-orang yang ditelantarkan. Justru orang-orang yang penting, ya kan, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya nama, popularitas, tidak menerima dia, menolak dia. Menarik Nah, ya. menarik sekali loh. Jadi kacamata Tuhan yang harus dipakai. Justru Kacamata Yesus. justru para agamawan, Iya. kitab Yohanes pernah menyatakan Yohanes itu. 5. Gimana Bro? Iya. Ini menarik nih. Tiba-tiba disinggung Yohanes 5 nih. Iya. Yohanes 5 ayat 39. Boleh baca, brother. Itu kan orang yang penting kan. Iya, Tapi malah menolak Tuhan Yesus. para Gimana tuh? petinggi, Yohanes para 5. agamawan. Yohanes 5 ayat 39. 39. Ini ya. Kita sedikit masuk ke sini. Alkitab menyatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Tuhan ngomong sama orang ahli-ahli agama, ahli Taurat, Ini orang-orang terpandang. ahli PL. Pokoknya pakar lah dalam hal pengetahuan Alkitab. Nah, inti Alkitab apa sih? Inti PL, inti Torah itu apa sih? Tentang Yesus. Bisa-bisanya loh yang mana PL itu intinya adalah Tuhan Yesus pesannya, tapi mereka nggak tahu atau nggak mengakui Yesus. Nggak mengakui Yesus. Seharusnya mereka yang paling mengerti. Nah, masalahnya ini lebih lagi nih, mirisnya, menyedihkannya. Mereka bukan hanya sekedar nggak mengenal Yesus yang adalah inti dari PL, inti dari Torah, tapi mereka dengan aktif menyerang Tuhan Yesus. Yang seharusnya yang paling menerima Yesus itu siapa? Mereka. Justru mereka yang paling menolak Tuhan Yesus dan berupaya selalu untuk menjebak Tuhan Yesus dengan berbagai macam pertanyaan supaya Tuhan Yesus itu bisa dipersalahkan dan dihukum. Dan ironisnya yang mereka gunakan untuk menjebak Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak penting. Ya tidak penting. Ya kan? Dan Seperti orang kusta yang disembuhkan, kemudian orang buta yang melek. Iya. Ini kan orang tidak penting di mata mata tidak penting. Iya, dan lebih mirisnya lagi, ketika Tuhan Yesus mencoba untuk menaruh kasih, cinta, perhatian kepada orang yang tidak penting, seperti para pendosa, para bejina, justru mereka mencoba untuk menghalangi Tuhan Yesus dan ngomongin Tuhan Yesus. Aduh, dia dekat sama para pendosa, berarti pendosa dia ini. Iya, makan sama orang berdosa. Ini udah kacau dunia ini. Oh, hebat banget. Nah, Pak Jon ada mau tambahkan? Ini semakin panas gitu nih Pak Jon. Jangan dulu. Saya lagi terpesona soalnya. Lagi terpesona. Belum lagi buka baju nih. Jangan Bang. Kita Saking panasnya, saking panasnya. Nah, brother, melanjutkan tadi karena brother bilang bahwa Tuhan Yesus itu dekat. Justru Tuhan Yesus itu bukan dekat dengan orang yang notabene paling tahu teologi, paling tahu Alkitab, tapi ironisnya tadi itu ya. Justru Tuhan Yesus itu turun ke bawah. Dia merangkul orang-orang berdosa. Bagaimana kemudian kita itu punya kasih seperti Tuhan Yesus melihat orang berdosa? Iya. Kita aja ngeliat orang merokok aja udah berdosa. Iya. Bukan mengasihi dosanya, membenarkan dosanya tidak, tapi mengasihi orang yang berdosa. Ya. Jiwanya yang harus kita selamatkan, bukan tindakannya yang kita rasa itu tidak apa-apa, bukan gitu ya. Wow. Menarik itu. Brother, Ya. boleh tentang perempuan berdosa itu. Ini kan pendosa, brother. Ini Bagaimana Tuhan Yesus
merangkul orang berdosa, merengkuh orang berdosa. Lagi-lagi ya Bapak Ibu, jujur ya, kita bersyukur banget dengan menjadi Kristen atau percaya Yesus. Hidup kita justru menjadi berkualitas dari sisi moralitas secara khusus ya. Karakter kita di atas rata-rata dari manusia yang pada umumnya. Karena apa? Justru karena kita mengenal Yesus. Pribadi dan ajarannya itu benar-benar mengagumkan, luar biasa. Saking mengagumkan, Mahatma Gandhi pernah mengatakan begini, orang hanya dengan melakukan perintah atau ajaran Tuhan Yesus di bukit, orang bisa sempurna. Khotbah Tuhan Yesus di bukit. Iya, itu Mahatma Gandhi. Tapi sayang dia tidak menjadi Kristen. Karena apa? Karena dia melihat kehidupan orang Kristen tidak seperti yang Yesus ajarkan. I like Christ but I don't like Christian. Sampai keluar kalimat seperti itu. I like Christ but I don't like Christian. Makanya kita harus menunjukkan bahwa kita pengikut Yesus lewat kehidupan kita. Sehingga banyak orang mengetahui bahwa kita pengikut Yesus. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat karakter kita. Orang kita buat terkagum. Kita kasih tahu bahwa kita itu mencintai Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus lewat hidup kita. Nah, terkait dengan tadi Yohanes pasal yang ke-8. Hukum yang lazim yang diberikan kepada orang yang kedapatan berzina apa? Hukuman mati, dirajam pakai batu sampai mati. Tetapi dari peristiwa itu, ya, kita memetik satu pelajaran yang mahal bagaimana supaya kita tidak dengan mudahnya membenci orang sekalipun dia melakukan dosa yang fatal. Berzina itu fatal sekali. Fatal sekali di mata orang Yahudi, hukuman mati yang layak diberikan kepada dia. Tapi bagaimana kita bisa melihat Yesus? Kasih Yesus, cinta Yesus. Jadi bagaimana supaya kita tidak dengan mudahnya membenci orang, menghakimi orang, miliki kasih Yesus, alami kasih Yesus, miliki kasih Yesus, dan kalau benar-benar kita memiliki kasih Yesus, dampaknya adalah tidak mudah kita membenci orang, apalagi menghakimi orang. Tapi yang paling kagumi hikmat Tuhan Yesus itu. Ini orang udah pasti harus pasti mati gitu. Iya. Tapi dengan hikmat. Pertanyaannya, ya dia membuat wanita itu selamat. Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa dan dia pertama kali? Yang pergi adalah orang-orang tua. Karena yang tua-tua ini banyak pengalamannya. Pokoknya perempuan ini udah pasti mati. Kalau menurut kita kan. Tapi hikmat Tuhan itu, tapi yang jangan dilupakan juga yang lain adalah kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upahnya? Justru lebih luar biasa lagi kalau kita mengasihi orang yang membenci kita. Iya. Itu lebih. Memang itulah kekristenan. Termasuk orang-orang berdosa itu. Ya misalnya di gereja nih ya, sorry Pak Jon ya. Di gereja ya ada orang-orang yang melakukan kesalahan yang fatal, misalnya anak-anak muda nih. Misalnya ada yang hamil di luar nikah, misalnya nih ya, ada perempuan hamil di luar nikah. Kalau bukan gereja yang menerima mereka, siapa lagi? Kalau gereja aja sudah menolak mereka, lalu siapa yang menerima mereka? Masyarakat menolak mereka, gereja menolak mereka. Lalu siapa yang menerima mereka? Gereja itu bukan tempat orang-orang sempurna. Gereja seperti bengkel fungsinya untuk memperbaiki orang-orang yang rusak. Tapi catatan di bawahnya juga, pergi kamu dan jangan berbuat dosa. Yes. No more sin. No more sin. Saya senang ini. Jadi kita jangan hanya berhenti dengan euforia karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Hore, puji Tuhan, happy kita. Tapi ingat perintah Tuhan selanjutnya, no more sin. Jangan berbuat dosa lagi. Wow. Brother, kayak waktu kita udah habis. Kita kasih lu kesempatan ke Pak Jon untuk memberikan konklusi dari diskusi kita nih Pak Jon. Boleh Pak Jon kasih konklusi. Refleksi lah. Banyak yang kita bicarakan, tapi intinya tadi, kalau kita mau jadi seperti Yesus, belajarlah mengasihi seperti Yesus mengasihi, seperti kita mengasihi diri kita, katanya kan begitu. Ya. Kita harus mengasihi orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri, begitu. Wow. Udah sempurna ini, udah sempurna ini. Mantap, mantap. Brother, kopi dulu kita. Oh ini teh buat kopi, nih bang. Oke. Mantap. Tuhan memberkati setiap kita. Mantap. Tahu nih.